Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sama kita hormati dan sekaligus sudah mengimami sholat maghrib kita. Mudah-mudahan Pak Ibu sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Pak Ibu, walaupun awaklah sholat awak 5 waktu, sholatnya tepat waktu, sholatnya berjamaah, bacaannya fasih, kemudian sholatnya khusyuk, dan kita sebagai hamba Allah yang baik tetaplah meminta kepada Allah supaya sholat kita diterima. Doa dan acok kita baca, Rabbana taqabbal minna salatana. Sama. Rabbana taqabbal minna salatana. Kalau bahasa awaknya, ya Allah, terima jualah salat kami ya Allah. Itu bahasa. Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak awak
harus mendoa itu Ibu? Ada gunanya Pak. Di antara gunanya awak mendoa itu, Allah ingin mendidik awak supaya kita menjadi hamba Allah yang tidak sombong dengan sholat. Coba, tak boleh sombong dah Pak, walaupun awak telah sholat. Mana awak sombong? Sholat 5 waktu itu kewajiban. Boleh sombong? Itu pendidikannya. Orang yang sudah sholat saja 5 waktu apa Ibu, tidak boleh sombong. Apalagi nanti pendidikannya itu Allah. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang kita lakukan itu tenang saya tidak cadangan. Allah. Sholat yang kita lakukan itu sebenarnya mendidik awak supaya rendah hati, rendah diri, Pak. Iya. Sebab sholat 5 waktu itu apa Ibu? Siapapun dia atas nama identitasnya Islam dan sudah balik dikenakan mukallaf, beban kewajiban tanpa terkecuali. Asalnya agamanya asalnya lebar, kemudian berakal Jadi orang sholat tu sehat. Orang sholat akalnya, kalau tidak sholat itu. Jadi sholat itu dituntut akal yang sehat. Itu maknanya orang gilo. Orang gilo itu apa? Tidak wajib sholat. Apa Ibu kalau ingin bebas dari kewajiban sholat, mudah caranya? Iya Pak. Sungguh. Jadi kenapa Ibu ingin bebas? Ya, mudah ingin sholat dia ya. Bebas selain. Cara orang. Jadi orang. Payah-payah. Dan sebab itu Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah senantiasa mendoa kepada Allah supaya sholat kita diterima. Selesai sholat baca doa itu. Pakai bahasa Arabnya boleh, tidak bisa bahasa Arab ya bahasa awak. Ya Allah, terima sholat kami ya Allah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini menjelang sholat isya kurang lebih 30 menit. Bapak Ibu sudah melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mengikuti majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini Pak Ibu harus dengan hati yang lapang. Kalau tidak lapang hati awak, tidak akan masuk ilmu Pak. Jadi kalau kamu menuntut ilmu tu, kabar aja awak lapang hati baru. Ibu, dia lapang hati bawah. Alhamdulillah. Kalau hati lapang, maka pikiran lapang. Coba, kalau hati sampai, pangana Sampirong cebur dah. Hati lapang, pangana lapang. Kalau hati lapang, pangana lapang, insya Allah rasa kibut lapang. Kau nak sampai si pangana mencari budak. Ada cukup itu. Tidak ada Pak. Ketibur. Kesampi si pangana mencari orang. Salah si orang saja inyo saya nampak nasi orang. Iya.
Pengurus membalik karpet warna hijau, salah dia. Apa lu karpet warna hijau bang? Oh itu. Ya bang, ada mana itu orang? Aduh. Ibu enak apa? Aduh, asal apa? Allah. Itu sampai bang, hati mana lah sampai? Apa lo salahnya pengurus balik karpet warna hijau? Iya kan? Ayo komentar juga nak pandai satu menyumbang indah. Itulah salah aja. Kalau komentar ke santiang datang dulu. Diboleh menyumbang dana. Baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lapangnya hati, insyaallah akan memudahkan kita menerima ilmu sesuai dengan doa yang coba. Doanya Rabbish Rabli Sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu ayatnya tuh. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan hati aku ya Rabb. Lapangkan hati. Jadi kau kabar aja. Baik, bukan kamu baca buku tuh, ada pustaka sih kau. Ketika kamu baca buku tuh, baca doa dulu. Rabbi shrah li sadri. Kabar aja, Pak Ibu, Rabbi shrah. Itu doa. Baik, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kau apa ingin menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasulullah untuk kita satunya, termasuk untuk diri yang kau pribadi. Apa pesan tersebut? Keutamaan belajar atau menuntut ilmu. Iblis itu Pak, ndak pernah cameh, ndak pernah takui mencari awak nang rajin sholat. Iblis nan ditakui anbana de iblis ko Pak, katiko awak rajin baraja. Oke ya Pak. Sampai dulu pernah di masa Rasulullah. Nah, itu kejadian tuh di masa Rasulullah ini. Kalau Rasulullah itu kan bisa mencari dengan gaib. Kalau awak enggak, itulah kemampuan Rasulullah jawab Pak. Jadi Rasulullah pasca masuk ke masjid itu, aduh iblis kok tagak sih di muka pintu masjid itu. Kamu masuk ada Pak. Padahal ada orang yang sedang sholat sunnah dalam masa itu, kemudian di sampingnya itu ada orang yang sedang lalu. Ditanya oleh Rasulullah, kau bahasa awaannya Pak, Iblis, kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid mengganggu orang yang sedang sholat? Kecek Rasul, ada iblis. Ya Rasulullah, ambo bukan tak namu mengganggu orang yang sedang sholat tu. Ambo tak takut dia nyok. Tu mangkonya sedang sholat iblis masuk coba. Tapi ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iblis ko lari sakancang-kancang sambil tak kantui-kantui. Ya bro, hati bili. Ini kalau kau pacu lari, pasti bili dari awak ni. Kalau kau pacu lari, aku lah pernah lari tak kantui. Kantui, cuba lari tu. Allah. Jadi ketika awak sedang sholat itu bukan tak ada iblis. Itu makanya Rasulullah mengatakan, sawu sufu pakum, fa inna taswiyata sufu min tamami sholat.
itu dengan saf yang rapat dan lurus. Tanda dimilih Pak. Menyalip ikut kalau tak rapat. Ya bu, bu. Aku jadi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ambo tak takut menggaduh sama nanya Rasulullah. Tapi ambo takut, biku kalau ambo gaduh orang nan sedang solat, orang nan sedang lalu di samping orang solat tu inyo bailmu. Biku wak gaduh orang nan sedang solat, jago orang nan bailmu kok hanya tunjukan orang nan solat tu tadi. Itu mana Pak Ibu, Iblis sangat takut kepada orang nan bail. Dia Pak Ibu gini Pak. Mana ni diri menjadi Pak Ibu nama duduk di majlis ilmu mana ni? Kok bisa kecil diri mah? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai solat nampak Ustaz tiba Iblis suruh pulang Pak. Begitu lah. Kalau ada orang itu selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sanam pada Iblis kalau dia langsung pulang. Dia put tangan Iblis Pak. Kalau ada orang pulang langsung, tak mau mengikuti majlis ilmu, Iblis galak datang Pak. Dia mencari Pak Ibu psiko duduk menangan pengajian. Ada orang sambil menyanda. Ada orang mau biong kaki, ada orang kaki sebelah dan kaki kate. Tak ada Pak. Pokoknya Pak, aku belakang kamu tiba satu hari. Tak Pak, nah musim majlis taklim, Pak. Majlis, kan awak kadang-kadang tak paham apa itu majlis taklim. Ada dua kalimat yang mirip Pak. Ada namanya majlis taklim pakai ain. Ada satu lagi namanya majlis taklim pakai ka. Dapat pernah dengar majlis taklim? Pernah dengar? Malah ditulis di spanduk dorang, Bapak Ibu majlis taklim selamat datang. Begitu. Atau majlis taklim bukan pakai ka, koma dia teh. Kalau majlis taklim pakai koma dia teh artinya majlis sampai duduk-duduk. Taklim artinya baraja, berarti duduk-duduk sambil baraja. Kok kan duduk manga ibu terserah ibu lah, kemudian kaki silakan. Menyandar silang. Ada cele majlis taklim. Majlis sampai duduk, taklim asal katanya kallama yukallimu takliman, artinya mauta. Jadi kalau majlis taklim duduk-duduk sambil mauta. Lepau dia. Ada lepau. Jadi Pak kalau ditanya nih, oh pulang dari main domino itu dari mana Pak? Dari majlis taklim. Baik tahu. Nak ta'lim dong. Pakai K Ya pakai K. Itu mangkonyo ketika ada majlis taklim Pak Ibu, jamaah kemari bui. Mau tanya surang-surang, Pak kok mau itu? Sebab di spanduk ditulis pakai K. Itu makanya Ustaz ceramahnya otak. Nak salah jemaah ke salah nama menulis spanduk. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iblis sangat takut kepada kita baik. Bahkan Rasulullah mengatakan begini. Talabul ilmi, belajar satu ilmu, fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fariidah wajib atas orang muslim laki-laki dan perempuan. Kalau awak menterjemah wajib itu apa artinya Pak? Wajib.
dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tumangnya kalau tahu awak ada majelis ilmu, ada kajian di masjid awak, lari jalan di pengurus, alanya buat lo di grup WA tu ada pengajian malam go kan betul. Inyo tahu pak, inyo nak namu menghadiri pak, alasannya bukan syar'i, alasannya di rumah si menonton TV mampu pada suhun pak. Karena nak syar'i nonton TV. Kecuali Pak Ibu sedang duduk berikut ibu anak ibu. Mama pulang. Aduh, tamu mama dari Jakarta. Itu syar'i. Anda pada sore pulang anda menangam pengajian. Nasi yang ngui lah Ustaz. Nasi yang ngui je. Nasi yang ngui je. Ada pulang tu lain. Kami nasi yang ngui tu dong. Allah. Bapak Ibu, dan sebab itu hadir majelis ini karena hukumnya wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu dapat pahala sama dengan melaksanakan sholat, ditinggalkan awak berdosa. Itu satu poinnya Pak. Jadi coba ditanamkan di benak pikiran seorang mukmin muslim yang baik itu bahwa menuntut ilmu tadi. Sama Pak Ibu, duduknya Pak Ibu di Sikogon sama di kuliah Pak. Kuliah? Kok kalau dihitung kuliah kok CSKS semua Pak? Dua SKS dong kita ibu itu Pak. Hanya saja kalau pendidikan di masjid dan musola kok Pak Ibu namanya pendidikan non formal. Kalau di kampus namanya pendidikan Kalau pendidikan formal pada umumnya pakai silabus. Tapi kalau non formal diserahkan saja kepada guru. Serah ustaz selah tema gini ya. Tuh. Tapi kalau ingin juga pakai silabus, kuliah juga. Minggu pertama kajian akidah. Minggu kedua kajian fikih, minggu ketiga kajian akhlak. Boleh, tak masalah tu. Supaya lebih fokus. Jadi minggu besok kau akidah kau guru kau. Minggu besok kau fikih kau guru kau. Minggu besok akhlak kau gurunya. Boleh. Tapi di pendidikan non formalnya Pak Ibu, setelah awak belajar dapat ijazah. Tapi samonya doa, samonya dapat ilmu awak. Jadi kalau ingin cari ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah. Jadi sebab itu Pak Ibu kalau pulang ke rumah tanya dia nak dari mama tadi dari kuliah. Kuliah di masa ini. Pak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib hukumnya menuntut ilmu itu. Bahkan ketika beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita juga fahuwa raddun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat pakai ilmu, ya Pak. Paling tidak kita yang sudah dalam masjid ini ilmu salat itu rukun dan syarat harus paham betul itu. Rukun dan rukunnya, syaratnya harus paham. Tapi kok jadi imam awak, dulu syarat jadi imam. Ada satu orang bisa jadi imam dapat. Kau ndak mandudu saja sudah. Barabu itu jadi imam. Aduh itu Pak. Aduh nak bercakap okey. Jadi ada dikajar jadi imam. Kau mana cakap faham? Kalau tidak ada kemampuan awak jadi imam, jangan jadi imam Pak. Gadang tanggungannya Pak. Awak jawabnya gadang imam Pak, cak jadi makmum lah. Jadi makmum Pak sambil mengantuk anda ada bahan. Iya lama jadi makmum Pak. Allahu Akbar jadi imam. Allahu Akbar.
5 mangan tua. Dua yang mah. Rokaan nak lalu dia. Kalau imam tu harus khusyuk. Baku harus khusyuk ya, sebab kalau tak khusyuk kau bisa keliru. Kalau makmum tak khusyuk jadi. Imam tu harus baca, harus paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harus tahu imam supaya lebih khusyuk. Kalau jadi imam, pangan sampai ke Transmart, ngawat Allahu Akbar. Pangan sampai ke Transmart, naik lantai 3 beli sepatu. Yo, ada begitu. Jamaah. Habis kau imam lupa kan, kau 2 atau 3 yo. Pangan apa malah? Itu makanya Baik Bu, tak satu orang jadi imam. Alhamdulillah imam kita sudah tersedia di situ. Kecuali darurat mana Pak, mohon maaf, imam awak tak ada kuliah, sanda amat jumpa. Selagi ada ustaz awak dan jadi imam situ, ajan satu orang jadi imam. Lalu bagiannya masih masing-masing. Kena satu orang jadi imam. Barang bila tu, kena lu nak mau mengalah, dia nyogai kan. Mana dia gaib. Allah. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ketika kita pelajari maka akan menjadi syarat supaya ibadah kita menjadi lebih utama. Jadi ibadah harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini contoh saja Pak. Ibadah dengan ilmu. Basadakah. Basadak. Kalau menurut awak basadakah kok harus baca lian ke orang atau tidak? Bu, basadakah kok baca lian ke orang tidak? Itu berjawab ya. Dalam surat Al-Baqarah, surat apa Bu? Ayat 271. Ayat berapa Bu? Ayat kecil Allah. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kecil Allah tu. Jika kalian bersedekah dinampakkan, dicalian. Anda apa suruh anda Bu? Bacalian kalau masyarakat. Tadi kan kata dia lewat rumah. Ada berita dia lewat tadi. Tidak ada no. Aku kata impak salah. Masa kata dia kata impak. Katiku ibu ke masyarakat tu cari ke kawan. Itu ada. Itu kecalah dalam Al-Quran. Cari lebih kau pada saya. Fani'immahi. Ketika dicari antur kecalah, maka itu baik. Darian. Nah, tunggu dulu. Itu nama baraja tadi kemana? Tidak Pak. Itu nama baraja tadi itu. Nah, setengah bro. Lanjutan ayat itu Pak. Lanjutannya. Wa in tukhfuha, dan jika engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan diberikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Ada baik, ada lebih baik tuh. Kapan dia lebih baik? Ketika wak basadakah tu kau orang fakir.
Orang fakir itu berarti makhluk hidup. Kalau makhluk hidup ndak perlu nampaan. Pak kok model itu buya sebab nan kamagi tahu pikuk nan manarimo sedekah. Contoh supaya mudah dipahami. Pak Haji kadake hari rayo beliau balian amboko sarung baju jo peci. Karayo sama Pak. Jadi malake hari rayo tu malam takbiran ambo pakai sarung jo peci jo baju dari Pak Haji. Baiklah mau ke masjid. Tiba di masjid selesai sholat, sobo jo kawan ambo. Ni buya, rancak sarung buya yo. Kece kawan ambo. Waju yurong buya. Di mau buya balik. Ikut nak balik. Ko barangki Pak Haji Pak. Siapa bagi tahu? Orang nak menerima sedekah. Cuba kalau Pak Haji nak bagi tahu ke orang, Bapak Ibu, tadi yang mau membeli sarung, jo baju, jo peci, ambo akian ke buya. Bah kira-kira nilai Pak Haji elok tidak? Sebab nenawak sedekah tadi makhluk hidup. Tapi kalau ke kotak infak, kotak sedekah itu nyo tak bisa mengecek depan tu mangkunyo harus lewat calian kau orang. Ya, kalau tidak ada orang, saya calian. Ibu kan ada je jauh Kalian ada orang, dan ada orang maka sudah buat tadi. Allah. Dan banyak hikmahnya di situ Pak kalau calian. Contoh donatur abuek namoyo. Jangan hamba Allah je lai. Hamba Allah tu awak sadu hamba Allah sabui namu awak lah. Aku tanya Pak Haji. Ndak riak tu ya. Kan tu masuk kaji Pak Haji lai. Aku duduk ala cek kau nak ilmu ke Pak. Lain dah apa? Riak tu Pak Haji bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Asal katanya Pak Haji ro'a yaro ru'yatan riya'an. Apa artinya? Memperlihatkan. Memperlihat. Jadi kalau disebut riya memperlihatkan. Jadi semua ibadah kita harus riya. Kalau tidak riya baca roh. Contoh salat. Pak dari rumah ke masjid ini nampak orang. Tu riak nama tu. Justru kalau ndak dilihatkan, ndak nampak apa ibu ke masjid jadi fitnah. Contoh, Pak Haji ketua masjid nama Haji. Insyaallah. Yo, kalau contoh, Pak Haji ketua masjid, tapi Pak Haji ndak pernah nampak di masjid, ndak mengunci apa ibu di belakang. Anda itu Pak Haji? Betul. Itu nama riak. Ya ada nampak. Tapi kalau rajinnya kan tadi Nak dong kerja orang no. Contoh ambo contoh diri ambo lah biar nak ambo lah. Ambo kan kecepa itu kan ustaz Wan. Buya kan itu. Ambo tinggal rumah ambo di dekat masjidku. Tapi solat 5 waktu Pak ambo tak pernah nampak kamari depan. Padahal ambo solat di rumah anak bini ambo. Kira-kira apa itu mengundi yang ada di belakang. Wah, buya, tu nak buya macam orang. Tidak pernah nampak di masjid itu kecil orang. Itu begini ibadah tu harus sedia, awak harus dicandian ke orang. Kalau masalah ikhlas dan tidak ikhlas tidak ada kaitannya dengan riya, tapi kaitannya dengan hati pribadi seseorang dengan Allah. Jadi beda kelasnya, fakultasnya beda tuh. Fakultas riya dengan fakultas ikhlas itu beda. Jadi sabilo riya itu tidak ikhlas, tidak bisa Pak, tidak bisa. Contoh gini, ada apa ibu basarakan masuk pitingnya calian kawan. Apakah ambo bisa menjas dia, menuduh dia tidak ikhlas? Oh, tidak bisa, tidak bisa.
Karena hati hanya urusan orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu. Contoh lagi supaya mudah dipahami. Ambo datang kemari, ambo bawalah nasi kotak 50 buah. Bungkui. Contoh Pak. Mulu bungkui. Ya 50 bungkui. Lah, selesai pengajian ambo bagi kepada ibu sadonyo. Lah, ditarimo dapat ibu bawa pulang nasi ko tadi. Tapi ambo ndak ikhlas, kira-kira 4.000 rugi nak. Ndak ada rugi nak. Nan rugikan awak je Allah. Masalah nasi awak tarimo. Jadi masalah ikhlas dan tidak pribadi awak dengan Allah. Ndak usah diurus ikhlas orang. Ndak usah diurus hati orang, urus hati awak. Kalau orang bersedekah, tarimo. Ikhlas na ikhlas, tasarainyo. Yang penting video tarimo lo. Kalau kali tanya dulu, nak jadi orang bersedekah awak. Ya gini yang piti, piti Pak Ustaz. Lai ikhlas dah. Berang lu malah kawak. Dan kalau ini berang Pak. Atau contoh lain riak dari Pak Jai supaya duduk kan. Kurban. Coba. Mau tidak mau harus riak. Tulis namanya. Siapa nak kurban? Kalau tidak tulis mah, bisa. Bisa. Hantu balau gitu orang. Itu manggonya berjalan-jalan. Dan banyak lagi hikmahnya kalau kita riak beribadah supaya tidak menimbulkan fitnah. Bagi laporan keuangan di masjid, jale-jale awak transparan. Itu namanya riak. Kalau ada orang bersedekah, misalnya 1 juta, Tak awak tulis. Aku jadi fitnah. wah, pasti sedekah 1 juta nak sekolah. Pinado nama, dia makan di pengurus BTR. Pindah, Pak. Itu menggunakan harus berjalan-jalan. Baik, Pak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itulah ilmu tadi, Pak. Yang salamu awak mengecek sedekah tu, Pak. Oh, kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri nak nampak itu. Itu kecek awak dan kecek Allah berbeda. Justru harus dinampak. Nampak. Cari bego surat Al-Baqarah ayat 271. Jalan di situ Pak. Malah di sudut paling bawah itu ditambah lagi oleh Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajrum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lebih waktu Pak. Oh, mulai Pak. Berapa Pak? 10 menit lah. 10 menit. 5 menit ada Pak. 5 menit itu tanya jawab. Apa contoh? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari. Malam tu tandanya apa? Kalam. Kalam tu tanda apa? Tak nampak. Tapi malam bisa tak nampak? Bisa, dia gilam. Artinya apa? Basadakah tu indah dinampakan boleh. Kalau dia lampu tarang dinampakan boleh. Itu maksudnya Pak. Wanar, dan di waktu siang, malam boleh bersedekah, siang boleh bersedekah. Siang tu tandanya apa? Tarang, berarti nampak. Ada tak siang tak nampak? Ada di dalam ruangan yang terkurung. Kalam. Artinya apa? Di siang hari pun boleh awak bersedekah, dinampakkan boleh indah. Sirran wa alaniyah, lanjutan ayat itu.
boleh dengan sir, dan boleh dengan diumumkan. Alaniyah itu iklan, artinya diumumkan. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah, Ahmad Baskari 5.000 rupiah boleh. Masalah apa Pak? Ya? Tidak boleh Ustaz. Hah? Tidak boleh. Nggak boleh dapat sedekah. Nggak boleh dapat sedekah. Kau pandai lo mengecil orang ria ini udah lu sedekah lo. Padahal ria itu memang diperintahkan. Ya Bu, Bapak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat itu, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinampakkan dapat pahala, tidak dinampakkan dapat pahala. Tapi konteks tidak dinampakkan tadi adalah kepada makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup? Karena makhluk hidup bisa berbicara, memberitahu siapa yang bersedekah. Tapi kalau kota infak tidak bisa. Baik Bu, karena waktu kita terbatas 5 menit lagi. Barangkali kalau ada Pak Ibu dan kabarnya silakan bertanya. Bu, lihat dong kabarnya. Ustaz, Oke, silakan. terkait sedekah tadi Ustaz, bolehkah sedekah itu dikhususkan misalnya tiap subuh aja itu tiap hari boleh? Subhanallah. Belajar untuk istiqomah mulai dari hal yang kecil. Berarti kalau Ustaz mengkhususkan waktu subuh, berarti ingin menjaga keistiqomahan di waktu subuh. Pada dasarnya sedekah tidak dibatasi waktu, kapan saja bisa. Dan Bapak Ibu harus paham juga beda sedekah dengan infak. Beda nggak sedekah dengan infak? Ya, Bu, beda nggak sedekah di infak? beda. Nah, terus Bapak Ibu sering menyebut ya Bu, infak atau sedekah? Sedekah. Allah. Bapak Ibu punya lihat. Kalau infak Beda. harus dilakukan oleh orang hidup. Oleh orang hidup. Itu satu. Yang kedua, kalau infak harus materi. Tidak boleh non materi. Itu infak namanya. Kalau sedekah, satu, boleh dilakukan ketika masih hidup dan boleh ketika sudah mati. Yang kedua, sedekah itu tidak dibatasi oleh materi. Bisa materi, bisa non materi. Itu makanya Rasulullah mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Tidak pernah orang bilang infak senyum. Yang ada sedekah senyum. Sedekah tenaga, jangan infak tenaga pula. Jadi kalau gotong royong, Bapak Ibu datang ke masjid sama-sama, itu namanya sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah ilmu. Nah, kalau dia lagi upah boleh nggak ya sedekah ini? Bapak, Kalau dia lagi upah apa orang tua yang itu Pak? dia di upah, Ya, sedekah ya nah. apanya sedekah Pak? Misalnya orang tuh toroyong, Yo, itu dibayar sehari kok sehari sekian. Mm-mm. Tapi orang nambah toroyong tuh nambah karajo tuh dapat pahala ya tidak? Kalau dia Bismillah niatnya karena Allah dapat pahala. Dia tidak berharap kepada gaji. Jadi walaupun nanti dikasih gaji kan, niatnya Bismillah, lillahi ta'ala, saya bersedekah tenaga. Itu makanya dua kalau bisa dapat kita Pak. Niatnya satu sedekah tenaga, yang kedua dapat gaji. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau niatnya semata-mata cari gaji aja, ya nggak jadi sedekah. Ya kan? Sama dengan kita mengajar orang menjadi guru, menjadi dosen. Ya niatnya kita sedekah ilmu kepada murid kita, kepada mahasiswa kita. Di samping itu nanti kita diberi ganjaran dalam bentuk honor atau gaji. Itu luar biasa, dapat dua kita, pahalanya sudah dapat, gajinya dunianya juga dapat. Ya Bu ya, termasuk cari nafkah Pak.
cari nafkah sebagai suami, niatkan juga bismillah lillahi ta'ala, saya cari nafkah. Nafkah itu kan bahasa Arab tuh, anfaqo yunfiku infaqon nafkotan. Jadi nafkah itu infak wajib dari suami kepada istri dan anak-anak. Itu makanya sebelum kita berimpak kepada orang lain, impak dulu kepada istri dan anak-anak. Hukumnya impak itu ada impak wajib, ada impak sunnah. Setelah istri dan anak-anak maka hukumnya sunnah. Tapi khusus untuk anak dan istri hukumnya impak wajib. Untuk orang tua gimana Ustaz? Untuk orang tua? Orang tua tak lain. Kalau dia sudah berkeluarga, menikah dia, misalnya nih Pak ya, saya kan punya orang tua, kemudian saya nikah. Selama sebelum menikah, ambo kan barangkali kurang kaya setiap bulan 500.000 misal. Katikola menikah, ambo kurangi 100.000 lah itu orang tua ambo. Orang kaya kan barang karena kenapa? Karena anak kita setelah dia menikah tanggung jawab wajib penuhnya kepada istri dan anaknya. Itu infak wajib. Infak kepada orang tuanya, infak kepada mertuanya, hukumnya sunnah. Itu Pak, lepas Pak tahu. Nah, jadi kan cemburu sosial orang kaya. Kan kadang-kadang tak jadi kan mau itu Pak. Tentang sedekah tadi Ustaz ada dua. Yes. Masih hidup, sedekah waktu mati. Maksud sedekah waktu yang wafat mati ini apa Ustaz? Masya Allah nih. Lanjutan. Sedekah ketika sudah meninggal dunia begini. Apa punya anak? Pak Haji lah meninggal gini. Anak Pak Haji bakal rajo. Anak Pak Haji bagaji. Ketika anak Pak Haji bersedekah, maka mengalir pahalanya langsung ke Pak Haji. Tanpa diniatkan. Sekalipun tidak diniatkan, apalagi diniatkan. Itu namanya sedekah ketika kita sudah meninggal dunia. Itu makanya anak-anak awak ajan. Walaupun awak lama meninggal, dididik ketika masih hidup anak awak menjadi anak yang saleh, rajin bersedekah, supaya ketika dia bersedekah mengalir pula pahalanya kepada kita. Ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Siap. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Tadi katakan bahwa menuntut ilmu itu Wajib. Yes. ilmu itu kan ada ilmu syar'i dan ilmu yang lainnya. Yang dimaksud dengan wajib itu yang mana Ustaz? Apakah kedua-duanya atau gimana? Sebab pada akhirnya kalau niat kita baik, ya akan berapa juga jadi ibadah juga nanti. Masya Allah. Makanya kita belajar matematik, Yes. belajar bahasa Inggris, Iya. dan sebagainya. Nah, apakah itu wajib juga atau gimana? Maksudnya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallah min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang akan takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu di situ adalah semua ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kalau Pak Haji pandai matematika, kemudian kepandaian Pak Haji matematika itu membuat Pak Haji lebih dekat kepada Allah, maka itulah sesungguhnya ilmu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jadi tidak dibatasi ilmu dunia, ilmu akhirat. Sekalipun matematika, sekalipun bahasa Inggris, kalau itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka ilmu itu wajib untuk dituntut. Hari ini bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris banyak fungsinya banyak. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Inggris. Kita kan di Indonesia tuh pakai bahasa Indonesia. Tiba di Amerika harus pakai bahasa Inggris. Menterjemah Al-Quran, menerangkan Al-Quran, maka belajar bahasa Inggris hukumnya
lihat konteksnya. Bini Ambo itu juara nasional tafsir bahasa Inggris. Bukan untuk sombong, enggak, tapi ini kan terkait pertanyaan Pak Haji tadi. Artinya apa? Penting bahasa Inggris itu untuk menafsirkan Al-Quran. Paham Ibu? Jadi tidak dibatasi ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Selagi ilmu itu membuat kita lebih dekat, lebih takut kepada Allah, maka itu sesungguhnya ilmu yang wajib kita tuntut. Apalagi ilmu agama. Demikian saja Pak Haji, karena waktu terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah datangnya dari aku pribadi. Ini dimaafkan Bapak Ibu. Bu, ini dimaafkan. Alhamdulillah. Pada nampaknya Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya majelis ilmu kita dan mendapatkan berkah, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi